Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 3 di Sentra Sains, kali ini kita masih membahas tentang temanya mikroorganisme ya, khususnya tentang kerugian yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. 1. Mengakibatkan timbulnya banyak kuman yang mengurangi kualitas makanan. Kedua, membusukkan makanan sehingga tak layak makan. Ketiga, mempersingkat usia makanan. Yang keempat, menimbulkan bau tak sedap pada makanan. Dan yang kelima, membuat makanan menjadi beracun. Contohnya, kalau kita punya makanan terus dia sudah expired atau sudah kadaluarsa, dia atau sudah terkontaminasi dengan bakteri jahat, nah atau kuman-kuman, otomatis makanan kita itu sudah berkurang kualitasnya. Jadi ya yang tadinya bisa kita makan sehingga udah tidak layak makan. Yang tadinya harusnya kita bisa simpan sekian lama, otomatis dia lebih cepat mengalami pembusukan ya, lebih cepat kita tidak boleh mengkonsumsinya. Jadi harusnya 1 bulan karena dia udah terkontaminasi dengan bakteri atau kuman atau dia mengalami pembusukan, jadi nggak bisa disimpan selama itu teman-teman ya. Terus pasti dia kalau udah mengalami pembusukan atau basi atau expired, biasanya menimbulkan bau yang tak sedap ya. Wujudnya pun biasanya berubah ya, yang tadinya mungkin berwarna putih terus tiba-tiba nanti ada jamur-jamur ya. Terus bisa menimbulkan racun juga. Jadi jangan sampai makanan yang sudah kadaluarsa atau expired itu termakan oleh kita. Dia bisa menjadi sumber racun ya buat tubuh kita ya. Nah, bayangkan di makanan saja bisa rusak. Bagaimana kalau sampai itu tertelan oleh tubuh kita, bisa menjadi sumber penyakit ya buat kita ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa contoh penyakit yang diakibatkan oleh si mikroorganisme ini. Yang pertama itu TBC atau tuberkulosis ya teman-teman ya. Ini adalah jenis penyakit yang menyerang paru-paru dan menular melalui udara ya. Jadi seperti batuk ya. Yang kedua ada tipes atau demam tiroid ya teman-teman ya. Tipes atau demam tiroid ini disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui makanan yang terkontaminasi. Jadi contohnya nih, teman-teman pastikan untuk menjaga kebersihan, tidak jajan sembarangan. Karena misalnya teman-teman beli jajanan sembarangan di penjual yang tidak menjaga kebersihan, yang ada itu nanti ternyata dia menjual makanan yang kurang bersih. Otomatis makanannya kan udah terkontaminasi sama bakteri. Nah, bisa saja bakterinya itu mengandung virus atau menjadi sumber penyakit dari si tipes tadi ya. Kalau sampai kita mengkonsumsinya, otomatis makanan itu akan menjadi sumber penyakit tipes atau demam tiroid ya. Itu misalnya teman-teman jajan sembarangan, misalnya jajan kue ternyata tidak bersih, terus makanannya itu mengandung bakteri jahat atau kuman yang mengandung bibit penyakit tipes atau tiroid ya. Terus yang ketiga adalah diare. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah mengalami diare atau mungkin keluarganya atau saudaranya ya. Diare itu adalah penyakit yang kita sering BAB ya. BAB-nya itu bisa lunak atau encer sehingga dapat menyebabkan dehidrasi. Apa sih Bu itu dehidrasi? Dehidrasi itu adalah kekurangan cairan pada tubuh ya teman-teman ya. Penyebabnya itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang sistem pencernaan kita ya. Jadi menyerang organ
pencernaan kita. Ya, penyakit berikutnya adalah kusta ya teman-teman ya. Kusta ini penyebabnya adalah bakteri yang menginfeksi kulit ya. Ada dua jenis hewan yang bisa menularkan penyakit kusta ya. Yang pertama armadillo, yang kedua adalah simpanse ya. Nah, terus penyakit berikutnya adalah antraks ya teman-teman ya. Penularannya ini, kalau antraks ini dari hewan ternak atau hewan liar, bisa ke manusia ya, dia menularnya ya dari hewan ternak atau liar ke manusia melalui kontak langsung atau memakan daging hewan tersebut. Contohnya ada hewan nih, misalnya hewannya yang biasa kita makan, misalnya sapi. Nah, ternyata sapi itu mengandung bibit penyakit antraks. Terus kita melihara, otomatis kan kita sering kasih makan, sering berhubungan langsung dengan sapinya ya, merawat sapinya, itu bisa tertular ya teman-teman. Atau juga karena nggak tahu, ternyata kita sembelih nih sapinya, terus kita makan dagingnya. Nah, itu juga bisa terjadi melalui penularan dari daging hewan tersebut ya. Terus penyakit berikutnya adalah kolera. Nah, kolera ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran pencernaan yang menyebabkan penderitanya itu mengalami diare dan dehidrasi parah. Jadi dia lebih parah dehidrasinya daripada penyakit diare ya yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, terus setelah itu disentri. Disentri ini juga penyakit yang menginfeksi usus ya dan menyebabkan diare disertai darah dan lendir ya teman. Jadi itu tadi beberapa contoh penyakit ya yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ibu ulangi ya, ada TBC, ada tipes atau demam tiroid, ada kusta, ada kolera, ada antraks dan disentri. Untuk penyakit diare, kolera, serta disentri itu sama seperti diare ya. Pasti dia sering BAB, encer atau lunak. Yang membedakannya hanya kalau kolera dia lebih parah dehidrasinya, kekurangan cairannya. Kalau disentri biasanya malah disertai BAB-nya disertai lendir atau darah ya teman-teman ya. Nah, terus ibu mau menjelaskan lagi, kan kemarin kita ada bahas ya tentang kerugian di bidang pertanian ya, kerugian mikroorganisme. Contohnya itu adanya hama. Siapa yang masih ingat di sini? Hama itu ada dua macam loh, ada dua kelompok. Siapa yang tahu? Iya betul. Hama dalam kelompok mikroorganisme dan hama dalam kelompok hewan ya. Nah, kalau dalam bentuk mikroorganisme itu seperti yang jamur yang ada di pohon, di batang pohon biasanya ya. Itu ada mikroorganisme, kan jamur termasuk mikroorganisme ya. Jamur-jamur yang tidak bisa kita konsumsi ya. Jamur-jamur yang malah merusak tanaman kita ya. Nah, yang kedua adalah kelompok hewan. Hewan juga terbagi dua. Yang pertama, hewan invertebrata. Yang kedua, kelompok hewan vertebrata. Masih ingat nggak apa itu hewan invertebrata? Iya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Itu hewan invertebrata. Kalau hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Contohnya ya, kalau hewan yang termasuk kelompok invertebrata. Nah, contoh dari kelompok hewan invertebrata yang termasuk hama itu adalah satu, ulat. Ulat itu adalah larva dari serangga ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah kupu-kupu. Ketiga adalah ngengat. Keempat adalah kepik. Kelima belalang. Keenam lalat, ketujuh kumbang, kedelapan rayap, kesembilan kecoa dan nyamuk ya. Untuk kupu-kupu, ngengat, sama lalat itu dia larvanya ya yang merusak ya. Jadi larva itu ulat kayak serangga yang masih muda sekali. Suka ada di tanaman, di daun-daun, suka hinggap. Otomatis kan daunnya jadi tidak bisa berfungsi ya teman-teman ya, jadi rusak daunnya ya kalau ada larva ya. Nah,
Terus kalau kepik dia menyerap cairan tanaman sehingganya tanamannya bisa layu dan mati ya. Terus kalau belalang itu dia suka memakan daun sehingga daunnya bolong. Lama-lama kan rusak ya daunnya ya. Terus kalau kayak kecoa, nyamuk, lalat itu bukan lavanya saja yang bermasalah kayak si lalat ya, tapi dia bisa menjadi sumber penyakit ya kan. Nyamuk bisa menjadi penyakit DBD macam-macam ya, kecoa pun juga seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus kalau untuk kelompok hewan vertebrata atau yang bertulang belakang itu adalah contohnya mamalia. Ada tikus, termasuk tikus tanah ya, ada kera, ada rubah, ada rakun atau beruang, misalnya beruang madu gitu ya, atau kekelawar sama babi hutan. Kalau tikus atau tikus tanah itu kan, kalau tikus tanah dia suka merusak hasil pertanian ya, dia grogotin, dia makanin, terus abis itu udah ditinggal seperti itu aja, dirusak-rusak seperti itu aja. Terus juga yang di rumah juga makanan kita kan sering dirusak ya sama tikus ya. Terus kalau kera dia juga suka mencuri hasil pertanian atau perkebunan ya teman-teman ya. Rubah juga sama seperti kera, suka mencuri. Rakun juga, beruang madu misalnya itu kan suka gigitin batang pohon ya teman-teman. Yang udah pernah ke penangkar beruang madu mungkin pernah lihat ya, beruang madu suka gigit-gigit batang pohon. Nah terus ada kekelawar tuh suka memakan buah yang baru matang. Biasanya kekelawar udah makan, kita sering menemukan kan buah jatuh terus sudah ada bekas gigitan, itu biasanya bekas gigitan kekelawar ya teman-teman ya. Terus ada babi hutan tuh juga merusak dan memakan hasil perkebunan ya teman-teman ya. Nah dari sini ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang ibu sampaikan. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya pada saat recalling ya, atau minta bantu orang tua atau pendampingnya untuk menghubungi ibu ya, atau teman-teman bisa putar ulang kembali video ini. Oke, kita akhiri dengan hamdalah ya dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-teman jaga kesehatan, mandi sehari 2 kali, sering cuci tangan, terus makan makanan bergizi ya, menjaga kebersihannya juga ya. Oke, pastikan tidak keluar rumah kecuali emang ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer. Oke, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.